Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas nikmatnya lah, atas karunia-Nya lah kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Al-A'la dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, senang sekali saya Yurmawati dapat menyapa mitra GIC edisi hari ini Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Insya Allah dalam 30 menit ke depan ada materi yang sangat menarik, sangat bagus untuk disimak, terutama ibu-ibu muda yang mempunyai batita umur 0 sampai 5 tahun yang akan disampaikan oleh narasumber kita Umi Erna Anggraini SPD. Beliau adalah salah satu alumni Tamhidul Mubaligho. Saya pun berharap mitra GIC dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mitra GIC yang berada di luar Jakarta bisa bergabung di live audio streaming www.islamiccenter.org.id atau di live Facebook Radio GIC. Mitra GIC di mana saja berada, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita Umi Erna Anggraini SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zurma. Apa kabar, Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Khair, Bu Zurma. Oh ya, Umi. Bagaimana perjalanan Umi dari rumah menuju GIC, lancar, Umi? Alhamdulillah, atas izin Allah dari rumah menuju tempat yang mulia ini, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Umi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Amin ya Allah. Oh ya Umi. Selain belajar di Tamhidul Mubaligho nih Umi. Iya Bu Yurma. Apa kegiatan Umi atau kesibukan Umi sehari-hari setelah purna bakti Umi? Begitu ya. Iya Umi. Setelah purna bakti. Iya Umi, betul. Saya bergabung dengan ibu-ibu majelis taklim, menuntut ilmu. Tentunya mencari bekal untuk pulang kampung akhirat Bu Yurma. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita selalu diberikan kemudahan. Amin, dan selalu tawaduh ya Umi ya, agar kita bisa menegakkan syiar agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mitra GIC di mana saja berada, mari kita simak materi yang akan disampaikan Umi Erna Anggraini SPD dengan tema Mendidik Anak ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Umi, disilakan Umi. Terima kasih Bu Yurma. Iya Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka lati an amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardu bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya, atas rahmatnya, atas ridhonya, kita dipertemukan kembali dalam program Syiar Mutiara Al-A'la dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat berangkalkan salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan pada insan teragung, insan termulia, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua dicatat sebagai umat-umat Rasulullah yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita kembali ke haribaannya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mitra GIC yang dirahmati Allah, di bulan Rabiul Awal umat muslim marak melaksanakan atau memperingati hari besar Islam, yaitu hari besar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sekolah-sekolah, di masjid, di lingkungan masyarakat, ya Allah, marak terdengar alunan suara salawat Nabi, suara rawi berjanji, terdengar ceramah atau uswatun hasanah, siraman rohani dari para alim ulama, dari para kiai, dari para ustadz ustazah, baik secara online maupun offline. Betul, Umi. Anak adalah buah hati bagi orang tua. Ya. Anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Betul, Umi. Artinya orang tua berkewajiban untuk mendidik buah hatinya. Betul, Umi. Mendidik itu aktivitas proses menuju ke pendewasaan anak. Betul. Baik pendewasaan secara jasmani maupun pendewasaan rohani si anak. Mendidik juga merupakan rangkaian aktivitas melatih, mengajar, membimbing dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dengan harapan, dengan tujuan kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang punya pribadian yang baik, anak-anak yang berkepribadian soleh dan soleh. Begitu, Bu Yurma. Amin. Terima kasih, Umi. Sama-sama, Bu Yurma. Betul sekali, Umi. Di bulan ini di masjid-masjid, di musola-musola, maupun di sekolah, banyak acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Umi. Sehingga menambah khasanah keimanan Hasanah kita. Keilmuan juga. Hasanah keilmuan juga ya, Umi, ya. Betul, Umi. Ya, baik, Umi. Izin bertanya nih, Umi. Silakan, Bu Yurma. Sebagai orang tua, kita mendapatkan karunia anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya anak selain merupakan karunia Allah, anak mendapatkan julukan apa saja bagi kita orang tua. Mohon penjelasannya, Umi. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus dari Bu Yurma. Mitra GIC, Abi, Umi, Ayah, Bunda. Tadi Bu Yurma bertanya, iya, Umi, anak selain berposisi sebagai karunia terindah, karunia teragung dari orang tua, betul, Umi. Julukannya sebagai apa lagi, begitu ya? Iya, betul, Umi, betul. Ketika hadirnya anak di rumah tangga, betul, Umi. Atau boleh saya tanya dulu ke Bu Boleh, Yurma? boleh dong, boleh, Umi. Terima boleh kasih. banget, boleh, Umi. Pada saat Bu Yurma melahirkan, apa yang dirasakan?
Rasanya itu tidak bisa diutarakan ya Umi ya. Begitu ya. Tidak bisa disampaikan gitu kan, saking bahagianya. Saking bahagia. Ketika melahirkan, melihat sesosok bayi mungil, ya, Masya Allah, tak terhingga itu kebahagiaan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata Umi. Yang tadinya sakit, yang tadinya apalah itu rasanya Umi ya, sakitnya melahirkan hilang seketika, terhapus seketika ketika melihat sesosok bayi mungil tadi Umi. Iya Umi. Itu artinya bahwa anak berposisi sebagai sumber kebahagiaan, betul, bagi Umi, orang betul. tua. Betul, Malah Umi. yang sakit jadi obat, jadi sembuh. Betul, Masya Umi, jadi Allah. sembuh. Iya Umi. Dan Bu Yirma, anak itu bisa menjadi perhiasan dunia bagi Betul. orang tuanya. Iya Umi. Orang tuanya bangga, bahagia melihat anak-anaknya yang cerdas, anak-anak yang soleh dan solehah. Betul Umi. Ya? Iya. Tapi Bu Yirma, anak juga bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Iya. Anak bisa menjadi fitnah ayah bunda ketika pola didiknya salah. Na'udzubillahi min dzalik ya Umi. Ya Allah, jangan sampai ya Umi. Pernah dengar nggak di berita ada anak yang menuntut orang tua di pengadilan hanya gara-gara warisan? Ya Umi, pernah. Ya Umi. Itu artinya bahwa anak bisa jadi ujian. Ujian bagi kita. Betul Umi. Nah, anak selain perhiasan, anak juga bisa menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati atau jiwa ya Umi. Atau jiwa. Masya Allah. Ya. Kemudian anak juga menjadi ladang ibadah. Ladang ibadah. Menjadi ladang pahala bagi orang tuanya. Kok ladang ibadah? Iya. Betul. Ketika kita mengandung, melahirkan, betul Umi, menyusui, betul. Membesarkan, itu semua ibadah bukan? Ladang ibadah Umi. Seorang ayah mencari nafkah untuk anaknya, betul. Ibadah. Betul. Jadi ini Umi. bagian dari rangkaian ibadah. Betul. Jadi ini motivasi bagi kita semua orang tua dimanapun berada. Jangan pernah ngeluh, jangan pernah merasa lelah, betul Umi. Jangan pernah merasa penat ketika mendidik, mengajar, melatih anak-anak menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Jangan ada kata bosan untuk mengajak anak ke masjid. Jangan ada kata bosan untuk mengajak anak bersedekah. Betul Umi. Terus dilakukan karena ini ladang ibadah, motivasi dari Allah. Bahkan Bu Yirma, jika ada seorang ibu yang ditakdirkan oleh Allah ketika melahirkan, kemudian si ibu ini meninggal, apa predikatnya? Mati syahid ya Umi. Mati syahid. Betul Umi. Itu artinya kalau mati syahid hadiahnya surga yang penuh kenikmatan. Betul. Inilah maka dikatakan bahwa anak juga sebagai ladang ibadah, itu julukan dari anak, posisi anak sebagai orang tua. Betul. Begitu Bu Yirma. Baik Umi, terima kasih Umi atas penjelasannya. Iya. Yirma paham, anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Iya. Maka dari itu kita selaku orang tua hendaknya menjadi contoh dan tauladan untuk anak-anak kita nantinya. Iya, betul. Tadi di awal Umi sampaikan bahwa anak merupakan anugerah dan ladang ibadah. Ladang ibadah. Ya Umi. Iya, betul. Izin bertanya lagi nih Umi. Boleh, silahkan. Baik Umi. Apa yang dimaksud dengan anak ladang ibadah itu Umi? Mohon penjelasannya Umi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sebagai ladang ibadah. Tadi ketika Bu Yirma bertanya mengenai julukan anak. Satu di antaranya anak sebagai ladang ibadah. Iya.
Baik Umi. Ketika pernikahan berlangsung, pasangan suami istri yang baru mendapat doa dari para tamu undangan, Betul Umi, kerabat-kerabatnya, semoga menjadi keluarga yang Sakinah sakinah mawaddah mawaddah warahmah. Betul Umi. Semoga mendapatkan keturunan anak yang soleh dan solehah. Betul Umi. Bertabur doa. Betul Umi, betul. Doa bagian ibadah bukan? Ibadah dong Umi. Doa malah intisari dari ibadah. Betul. Baik, sudah nih masuk menjadi rumah tangga yang baru tentunya ya. Betul, yang Umi. tadi pernikahan itu. Di dalam kehidupan rumah tangga yang baru, dengan doa-doa tadi dan atas izin Allah, seorang istri yang tadinya menikah dikaruniai hamil ya Umi ya. Hamil, ada janin, ada janin, ada di cabang dalam bayi ya Umi. Ada cabang bayi. Iya. Kemudian senantiasa berdoa, Robbi habli minasyolihin, Robbi habli minasyolihin, Robbi habli minasyolihin. Amin, amin. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Iya Umi. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW juga senantiasa berdoa ketika istrinya mengandung. Nah, ini ladang ibadah. Betul Umi. Kemudian pada saat anak lahir, kita melaksanakan sunnah Rasul. Anak di akekah. Betul gitu Umi. Ya. Betul. Menjalankan sunnah Rasul ibadah bukan? Ibadah dong Iya, Umi. kita potong kambing Iya, ya. Umi, untuk betul. yang laki-laki 2, betul, untuk Umi. yang perempuan 1. Betul. Kemudian ada acara doa bersama, mendoakan si anak yang baru lahir ini agar kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti pada orang tua, yang berguna bagi agama nusa bangsanya. Betul, Nah, Umi. ini juga bagian dari ibadah. Betul Umi. Ketika kita dengan sabar, dengan ikhlas, mencari nafkah, mendidik, melatih rangkaian ibadah yang jika anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh-solehah, maka ini menjadi investasi akhirat bagi orang tuanya. Masya Allah. Ketika orang tua meninggal dunia, apa harta yang dibawa? Bukan Umi. Ke kubur? Tidak Bukan. Umi. Yang dibawa itu 3 hal. Iya, betul. Yang pertama adalah amal jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Betul, Umi. Yang ketiga doa dari anak-anak yang soleh. Dan ini betul Umi. makanya dijadikan sebagai ladang ibadah anak betul, itu, supaya nanti menjadi investasi akhirat yang insya Allah akan meningkatkan derajat orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Begitu Bu. Baik Umi. Terima kasih Umi. Oh ya Umi, setahu Yurma nih, pendidikan itu proses. Betul sekali. Proses pembentukan karakter yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus ya Umi ya. Betul ya Umi. Pertanyaan terakhir nih Umi dari saya. Baik Bu Yurma, baik. Mohon jelaskan tahapan-tahapan mendidik anak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Umi. Terima kasih Bu Yurma. Baik, Umi. Pertanyaannya, Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahapan pendidikan. Betul Umi. Boleh diawali dari dalam kandungan? Boleh, ya, Bu? boleh Umi, boleh banget, boleh Umi. Sampai usia dini ya? Ya Umi. Dari dalam kandungan sampai usia 5 tahun. 5 tahun, Semoga nanti jika Allah mengizinkan kita bisa membahas untuk yang fase berikutnya. Semoga. Amin ya Allah. Baik. Tahap pendidikan dilakukan oleh orang tua sejak dalam kandungan. Betul Umi. Setelah ditiupkan roh di janin seorang ibu, iya Umi. di rahim seorang ibu, iya, Umi, janin betul. rahim seorang ibu. Maka dalam usia janin itu sekitar 4 bulan, 5 bulan itu sudah mulai ada
merespon pendengaran. Oh iya, betul Umi, betul. Yang paling pertama sebetulnya sebelum pendengaran sentuhan, Sentuhan, Bu Irma. betul. Makanya Umi. kan seorang ibu itu jika sedang mengandung banyak Sering meraba. Nah, Iya betul, sering meraba. Iya, Assalamualaikum, iya Adek. diajak ngobrol, Diajak iya ngobrol. diajak bercerita. Bercerita. Iya Umi, iya. Nah, dengar. Betul Umi. Itu merespon pendengarannya, kemudian akan menjadi stimulus. Betul. Perkembangan otak anak atau perkembangan otak janin, betul, yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Gitu. Jadi selain terus berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayi yang ada di dalam kandungan sehat, lahir dengan selamat, maka kita selalu menanamkan pengajaran melalui talqin ya, Iya, Umi. dengan ucapan ya. Ya, Betul banget Umi. Mau tidur juga bubuk yaudah, Iya, kita diajak, doa Bismillahirrahmanirrahim. Betul, diajak ngobrol ya Umi ya. Oh iya, mau makan juga maem yaudah, kita Ya, ucapkan kita ucapkan bismillah. Sudah makan Alhamdulillah. Itu Betul banget, dalam kandungan ya. Dalam kandungan ya Umi sekarang, ya. Setelah fase lahir Bu Irma, usia 1 sampai 2 tahun, ini kan umumnya anak bicaranya belum lancar, ya. Iya, Anak Umi, betul. bicaranya belum lancar, tapi terus kita respon dengan kalimat-kalimat yang baik, kita ajarkan kebaikan-kebaikan pada diri anak ini agar terbiasa dengan melakukan kebaikan. Masih bayi, nih kita kasih pagi-pagi bangun Assalamualaikum, begitu. Itu udah nanti akan terbiasa dengar, mereka akan merasa Masya Allah matanya berbinar-binar, itu membuat hati bahagia. Betul, gitu ya. Umi. Assalamualaikum Adik, selamat pagi, Masya Allah anakku yang soleh, kalau laki-laki, anakku yang solehah kalau perempuan. Iya, terbiasa dengan kalimat itu. Kemudian juga saat kita sholat, mau sholat, walaupun usia 2 tahun Bu Irma, lagi lucu-lucunya belajar jalan gitu ya, belajar jalan. Kalau kita sholat kan ngikutin, gitu iya ya. Umi, ngikutin. Seperti cucu saya Umi, gitu ya, cucu Bu Irma ya. Iya, betul, maka kita Umi. bisa gelar sajadah dua, betul, satu Umi. untuk kita, kalau Bu Irma satu untuk cucu Bu Irma. Iya benar Umi. Ya mungkin mereka melakukan hal-hal yang lucu, tapi biarkan saja. Iya, betul, mereka kita ajarkan itu. Nah, fase-fasenya Bu Irma, jika kita mengikuti apa yang ada atau cara atau ala Rasulullah, pertama adalah fase keteladanan. Betul Umi. Teladan kita siapa? Ya Rasulullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Iya Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sungguh dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan bagimu. Bagi siapa? Bagi kita, bagi umatnya. Kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Dari ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan pada kita agar kita meneladani Rasulullah. Betul. Di antaranya meneladani bagaimana cara Rasul mendidik cucu-cucunya, putra-putranya, sahabatnya, betul, umatnya. Begitu. Betul. Jadi melalui keteladanan. Contoh, pernah dengar ketika Rasulullah sedang sholat, sedang sujud, betul. cucunya ada yang di punggung ya Umi ya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berdiam diri sampai cucunya turun dari punggung. Itu artinya Rasulullah mengajarkan kita agar kita bersabar. Betul.
marah nggak Rasulullah? Enggak. Kita nggak boleh marah karena anak kecil kan belum Betul. paham bahwa Iya. itu kita sedang sujud Betul, menghadap Umi. Allah. Nah, itu keteladanan. Kemudian kita memberi contoh-contoh seperti sampaikan pada anak ketika dengar azan. Iya. Alhamdulillah, kumandang azan telah terdengar. Yuk dek kita ambil air wudhu. Iya, Yuk betul, dek Umi. kita sholat. Kita sholat. Nah, Iya. keteladanan. Betul. Kemudian di bulan suci Ramadan, Bu Yurma, Iya. kan malam pagi ya Iya. kita Sahur. gitu. Ajak kita Iya. bangunkan, ikut dibangunkan. Cucu-cucu kita ya, anak-anak kita yang masih anak-anak kecil, yang masih betul. kecil, ikut dibangunkan. Disampaikan kepada mereka bahwa di bulan suci Ramadan umat Islam diwajibkan untuk puasa. Puasa, iya. Puasa itu ada makan sahur. Kalau itu disuapin, kita ajarkan. Seandainya belum nyampe maghrib, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa setengah hari ya Umi Karena ya. mereka belum Berkewajiban untuk berpuasa, betul. Ya Umi, belum betul. balik. Betul, belum betul, balik. Umi, betul. Belum kewajiban. Yang penting kita memberi contoh bahwa di bulan suci Ramadan itu berpuasa bagi umat malam muslim ya. diajak ke masjid Betul, untuk taraweh. Betul, taraweh. Umi. Ketika kita tadarus, Tadarus. Iya, dudukkan betul, tadarus. saja di samping. Betul, Umi, Diberi betul. Al-Quran, mau baca apa, mau pakai lucu gitu Lucu, ya, iya, gitu. betul, Umi, betul. Ngomongnya gimana, ngikutin ibunya atau ayangnya, neneknya gitu. Betul, ya. Umi. Ini keteladanan yang Iya, baik. baik Umi. Kemudian kalau kita bersedekah boleh di depan anak yang Boleh. masih kecil boleh, Iya, betul, karena Umi, ini boleh menjadi banget. contoh supaya kelak anak juga pandai Bersedekah. bersedekah. Iya. Jadi bukan ria, ini mengajarkan, betul, mengajarkan. meneladani, Mengajarkan kepada cucu dan anak-anak kita. Ya. Ini fase pertama ya. Fase pertama, Apa iya tadi Umi. Bu Irma? Keteladanan. Keteladanan. Fase kedua, pembiasaan. Pembiasaan. Iya. Betul Umi. Setelah keteladanan, Pembiasaan. Maka mengajar sholat itu kan nggak cuma sekali. Betul Umi, tidak bisa sekali. Berulang-ulang. dan terus menerus. Biar terbiasa. Biar terbiasa. Biar, Sehari betul, Umi. 5 kali. Walaupun belum sempurna namanya anak. Iya, betul. Namanya anak-anak Iya, yang namanya anak-anak. Gerakannya masih suka lucu. Iya, suka ada yang lucu. sujud sampai nyungsep. Begitu. Biarkan saja. Betul, Umi, itu betul. pembelajaran. Betul, Umi, pembiasaan. betul. Kemudian pembiasaan berkata-kata yang baik dengan kalimat thayyibah. Thayyibah, betul Umi. Ketika anak mendapatkan suatu kebahagiaan, hatinya senang, misalnya Bu Yurma sebagai nenek nih memberi hadiah pada cucu ya, kemudian kita misalnya orang tua yang ada di sampingnya bilang apa nak? Terima kasih nenek. Terima kasih Betul. nenek. Tapi kemudian Alhamdulillah Alhamdulillah, bersyukur betul. pada Allah karena rezeki ini adalah dari Allah lewat Betul. nenek. Jadi Betul, kita betul. bersyukur kepada Allah Allah dengan Subhanahu wa mengucap Ta'ala. Alhamdulillahirabbil Betul, Umi. alamin. Ketika anak lupa, sampaikan pada anak. Kalau lupa kita ucapkan Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lupa, mudah-mudahan Lupa besok nggak gitu lupa ya, lagi Masya gitu Allah. ya, Betul, mudah-mudahan betul, nggak betul. lupa lagi Betul. gitu. Astagfirullah. Kemudian pada saat berjanji dengan Berjanji temannya, dengan teman. berjanji dengan nenek, besok adik mau ke rumah nenek. Iya, betul. Dek, katakan ya Insya Allah. Dibiasakan pembiasaan seperti itu. Iya, Kemudian kalau misalnya ada ibu yang bekerja gitu ya, kemudian tiap pagi pergi, anak sedih, misalnya ditinggal kerja ibu, nggak apa-apa, sampaikan kepada anak, ucapkan hasbunallah, ada Allah Ada di Allah dekatmu, di dekatmu. nak, Betul, ada mbak betul. yang membantumu perlu Betul, apa. betul, Ini betul, Umi. penanaman tauhid sejak Sejak kecil. walaupun masih ditalkin, masih diajarkan, tapi nanti akan terbawa sampai ketika dia dewasa nanti. karena itu akan terekam Betul, di Umi. dalam memori
otaknya. Betul, Karena Umi, ini betul. adalah masa emas. Masa emas. Ya, Iya, betul, umur Umi. 1 sampai 5 tahun. Iya, betul, Mereka Umi. akan ketika meneladani, mereka kan anak itu apa ya? Apa yang didengar, apa yang dilihat, itu diikuti. Maka betul banget, Umi. dibiasakan untuk hal-hal yang baik. Betul. Baik. Itu tadi pertama keteladanan, yang kedua pembiasaan, betul. yang ketiga beri nasihat. Nasihat sangat penting karena anak-anak kan bisa tahu, Anda diberitahu. Iya, Diberitahu berarti dari nasihat orang tua. Betul, Nah, betul, Umi. jadi untuk memberi nasihat tidak harus ketika anak berbuat salah. Sebelum mereka berbuat salah pun kita memberikan nasihat. Nah, kalau bangun pagi misalnya ya, bangun pagi kita mengucap syukur alhamdulillah pada Allah, kita masih diberi hidup. Betul. Bangun tidur dalam keadaan sehat. Nah, itu nasihat bukan? Nasihat, ya, Umi. jadi mereka akan terbiasa ketika bangun berdoa. Alhamdulillah. Pada saat mau masuk rumah, nak, ucapkan Assalamualaikum. Nah, iya, betul, biasakan itu kasih nasihat, sehingga nanti kalau lupa mau masuk rumah kok tidak memberi salam. Assalamualaikum misalnya, ya kita nasihatin lagi. Betul. Kemudian pujian. Betul. Ini merupakan bahasa cinta ya. Iya, betul, Umi. Kalau anak melakukan suatu kebaikan, katakanlah prestasi bagi seorang anak. Iya. Misalnya makan habis aja itu kan prestasi. Iya, benar, kita Umi. kasih jempol hebat. anak soleh. Iya, anak soleh makannya habis gitu ya, Umi ya. Jadi misalnya habis mandi seger, kita terlihat cakep gitu ya, kita betul. Masya Allah, gantengnya, cantiknya gitu ya. Nah, itu betul, kan Umi. bagian dari pujian. Anak akan merasa senang, bangga gitu. Dia akan melakukan kebaikan, akan terima kasih karena diberi kasih sayang. Betul. Kan dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, ma la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Maka kalau kita kepengen disayangi anak cucu, ya kita menyayangi. Kita ingin disayangi teman, ya kita menyayangi. Kita ingin disayangi saudara, ya kita menyayangi. Betul. Dibiasakan, dinasihatkan seperti itu diantaranya. Kemudian hukuman bisa nggak Bu Yurma? Hukuman itu bisa, tapi hukuman tetap yang mendidik. Iya, tetap yang mendidik. Jangan sampai hukuman keras untuk anak. Apalagi ini usia dini. Jangan sampai terpatri dalam benaknya bahwa ayah bunda galak. Betul. Jangan sampai. Ya jadi misalnya sekedar gini, kalau misalnya makan tidak habis, kalau tidak habis nanti mama marah loh misalnya, tapi marahnya marah yang besok dihabiskan. Jadi sekedar itu kata-kata tetap walaupun hukuman yang sifatnya mendidik. Iya, betul. Begitu Bu Yurma. Jadi diantaranya tahapannya untuk usia 1 sampai 5 tahun itu. Yang pertama kita memberi keteladanan karena anak itu sifatnya meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kemudian dengan fase pembiasaan dibiasakan berbuat baik sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah nasihat. Yang keempat, andai terjadi kesalahan, boleh diberi hukuman, tapi hukuman yang sifatnya mendidik. Betul, Umi. Begitu Bu Yurma. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bu Yurma. Iya, Mi. Kita semoga bisa menjadi
orang tua yang baik. Baik, betul. Orang tua yang senantiasa mendoakan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Betul, Umi. Yang menyejukkan mata, yang menyejukkan hati dan jiwa. Mari ayah bunda, ya Umi, abi, umi, ya Umi, kita didik anak-anak kita dengan sabar, dengan ikhlas, senantiasa mohon pada Allah agar anak kita menjadi anak yang bertakwa, anak yang soleh dan solehah, anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, ya dan orang tuanya. Kalau menjadi dokter-dokter yang soleh, menjadi insinyur-insinyur yang soleh, kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Betul, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga kita diberi kemampuan untuk mendidik anak dengan baik. Amin, amin ya Allah, amin. Hanya sampai di sini Mitra, sharing pada hari ini. Baik, semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu, melanjutkan fase berikutnya. Amin, insyaallah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, perilaku yang berkenan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JIC, selesai sudah pembahasan tentang mendidik anak ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar sharing yang disampaikan Umi Erna tadi, semoga kita termasuk orang tua yang diberikan kemampuan untuk mendidik anak-anak dengan baik. Amin. Mendidik dengan sabar, ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mitra JIC yang telah bergabung dan setia dalam program Mutiara Al-A'la. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe program ini. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam, saya Yurmawati mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.